Selamat siang pemirsa, sekilas info kembali hadir menyapa Anda hari ini dengan membawakan berita-berita aktual dan terkini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yakni perubahan musim di Indonesia. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia mengalami dua musim utama, yakni musim hujan dan musim kemarau. Namun dengan adanya perubahan iklim global, kita sering menghadapi kondisi cuaca yang tidak terduga. Dalam segmen ini, kita akan menelusuri penyebab dan dampak perubahan musim, serta bagaimana masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Perubahan iklim global dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alami maupun disebabkan oleh aktivitas manusia. Berikut adalah beberapa faktor utamanya. Yang pertama, disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas untuk energi dan transportasi menghasilkan karbon dioksida CO2 dan metana CH4 yang merupakan gas rumah kaca. Yang kedua, deforestasi. Penebangan hutan untuk pertanian, pemukiman, dan industri mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap CO2 dari atmosfer. Yang ketiga, pertanian dan peternakan. Aktivitas pertanian, terutama peternakan, menghasilkan gas metana dan nitrous oxide yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih besar dibandingkan CO2. Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan. Urbanisasi dan perubahan dalam penggunaan lahan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi iklim lokal. Dan yang terakhir, peningkatan populasi. Pertumbuhan populasi yang pesat meningkatkan permintaan energi, pangan, dan sumber daya alam yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Selanjutnya kita akan membahas kapan musim akan berubah. Musim hujan. Musim hujan biasanya dimulai sekitar November dan berakhir pada Maret. Sedangkan musim kemarau dimulai sekitar April dan berakhir pada Oktober. Namun perubahan musim ini sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dengan kondisi alam. Waktu ini bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan kondisi iklim lokal. Misalnya, di daerah tertentu, musim hujan mungkin datang lebih awal atau lebih lambat. Perubahan musim terjadi karena beberapa faktor utama, yang terutama berkaitan dengan posisi bumi terhadap matahari. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Yang pertama, gerakan revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips, dan proses ini memakan waktu sekitar 362,25 hari. Selama perjalanan ini, sudut dan intensitas sinar matahari yang diterima oleh berbagai bagian bumi berubah menyebabkan perubahan musim. Yang kedua, kemiringan sumbu bumi. Sumbu bumi miring sekitar 23,5 derajat. Kemiringan ini berarti bahwa pada saat bumi bergerak mengelilingi matahari, bagian utara dan selatan bumi akan menerima sinar matahari dengan intensitas yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam setahun. Ketika belahan bumi miring mendekati matahari, ia mengalami musim panas, sementara belahan bumi selatan mengalami musim dingin dan sebaliknya. Yang ketiga, posisi geografis. Lokasi geografis suatu daerah juga memengaruhi pola musim. Daerah dekat ekuator seperti negara-negara tropis biasanya hanya memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau, sementara daerah di lintang tinggi mengalami 4 musim. Selanjutnya, yaitu siklus alam. Beberapa daerah juga dipengaruhi oleh fenomena alam seperti El Nino dan La Nina yang dapat mengubah pola cuaca dan mempengaruhi musim. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat lebih baik mengerti bagaimana dan mengapa perubahan musim terjadi. Pada bulan ini hujan sudah mulai turun di beberapa daerah, salah satunya di Kota Kediri. Musim hujan telah tiba di Kota Kediri, membawa serta perubahan signifikan dalam cuaca dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Musim hujan di Indonesia umumnya berlangsung dari November hingga Maret, dipicu oleh perubahan pola angin dan curah hujan yang meningkat. Menurut BMKG, musim hujan di Kediri ditandai dengan curah hujan yang tinggi, terutama pada bulan Desember dan Januari. Musim hujan memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, curah hujan yang cukup sangat penting untuk pertanian. Para petani di Kediri menyambut baik kedatangan musim hujan, berharap dapat meningkatkan hasil panen. Namun,
Musim hujan juga membawa resiko seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah yang rawan. Pemerintah setempat telah meningkatkan kesiapsiagaan dengan memeriksa dan memberikan saluran drainase serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah mitigasi bencana. Selanjutnya kita akan membahas dampak pergantian musim. Yang pertama dalam sektor pertanian. Pergantian musim mempengaruhi waktu tanam dan panen, serta tanaman yang dapat tumbuh di suatu wilayah. Musim hujan dan kemarau yang jelas sangat penting untuk pertanian. Yang kedua, biodiversitas. Banyak spesies hewan dan tumbuhan beradaptasi dengan musim tertentu untuk berproduksi, mencari makanan, dan migrasi. Perubahan musim yang ekstrim dapat mengganggu ekosistem. Yang ketiga, kesehatan manusia. Musim dapat memengaruhi penyebaran penyakit. Misalnya, musim hujan dapat meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan oleh vektor, seperti malaria. Yang keempat, ekonomi. Sektor-sektor seperti pariwisata, perikanan, dan energi terpengaruh oleh perubahan musim. Musim dingin yang lebih hangat atau musim panas yang lebih panas dapat mempengaruhi pola konsumsi energi. Yang kelima, perubahan iklim. Pergantian musim yang tidak teratur menjadi indikasi perubahan iklim besar yang berpotensi mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Untuk mengatasi perubahan iklim memerlukan tindakan kolektif dari individu, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, yakni dengan cara transisi energi, dengan beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti solar, angin, dan biomasa. Yang kedua, efisiensi energi, yakni meningkatkan efisiensi penggunaan energi di rumah, industri, dan transportasi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam dengan cara konservasi hutan, dengan melindungi dan memulihkan hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Yang kedua, pertanian berkelanjutan, yakni mengadopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti rotasi tanaman dan pengurangan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga adalah adaptasi terhadap perubahan iklim dengan cara rencana tanggap bencana, yakni mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana alam yang lebih sering terjadi akibat perubahan iklim. Selanjutnya, infrastruktur tahan iklim, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk mengatasi risiko banjir. Yang terakhir, pendidikan dan kesadaran, yakni dengan cara mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan cara-cara untuk berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi. Selanjutnya, program pelatihan, yakni menyediakan pelatihan bagi petani dan bisnis tentang praktik berkelanjutan dan efisien. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Setiap tindakan, besar atau kecil, dapat memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan ini. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Bella Filaini, pamit undur diri dan sampai jumpa.